Ya, jadi gebrak meja, marahin kok diem aja, nggak punya pendapat, gimana sih kerjanya apa? Tanpa sadar, itu justru akan kontraproduktif untuk mereka mengeluarkan ide-idenya, justru itu. Ya, jadi jangan lakukan itu. Nah, jadi ya pimpinan rapat, kalau Anda tahu brain management, tahu blocking ini, Anda mesti encourage mereka untuk setiap orang saya harapkan ada kontribusinya. Pendapat Anda berharga. Jangan pikir kalau perlu orang lain punya pendapat yang sama dengan Anda, sekalian ditegaskan. Jadi setiap orang ngomong begitu ya. Berarti kalau setiap ngomong dapat applause gitu, mungkin bangga ya. Bangga dan semua orang jadi ingin ngomong. Ya. Kalau nggak ngomong rasanya malah kelihatan bodoh gitu ya. Okay. Nah, untuk Anda para leader mungkin pernah ya merasakan, aduh pusing banget ketika rapat timnya nggak ada yang mengeluarkan ide atau justru pada menunduk semua ketika ingin ditunjuk ya untuk menyampaikan pendapat. Rasanya kenapa sulit sekali ya untuk membuat tim-tim Anda ini berbicara dalam meeting ataupun lebih berpartisipasi lah secara aktif. Apakah ada yang salah dalam proses meeting tersebut? Atau mungkin memang ini terjadi secara wajar? Kita akan membahasnya dalam podcast Smart Career. Pada kali ini Audrey Joanna berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa bersama pakarnya Brain Management, ada Pak Sutanto Windura. Halo Pak Tanto, salam jenius. Halo, salam jenius juga, smart listener. Oke, bicara tentang rapat ini mungkin menjadi permasalahan di mana-mana gitu ya Pak Tanto ya, yang sering melakukan rapat. Penelitian bahkan mengatakan 35% waktu manajer habis di Amerika tuh untuk rapat. 35%, sepertiga ya. Wow, 35% habis untuk rapat, tapi sayang sekali hasil rapatnya kadang kurang maksimal. Iya, akhirnya mutusin sendiri. Ini yang mungkin harus dihindari gitu ya, karena kita inginnya ketika kita bertemu dalam sebuah rapat, partisipasi tim yang terlibat di dalamnya juga cukup tinggi, sehingga ya ada timbal balik, jangan satu orang aja yang terus-terus ngomong. Kalau 7 Habits of Highly Effective People kan ada thinking interdependently, jadi makin banyak kepala makin bagus mestinya. Nah, masalahnya ini tingkat partisipasi rapatnya rendah. Tapi ada solusi dengan brain managementnya. Oke, tapi sebelumnya kita ke mindset dulu, karena tidak dipungkiri Pak Tanto bahwa mindset kita gitu ya ketika ada rapat itu langsung kayak udah deh nanti saya diem aja, atau udah deh nanti saya catat aja deh gitu. Apakah ini juga menjadi blocking sehingga ketika terjadi rapat ya tidak ada yang respon, tidak ada yang bisa mengusulkan ide-ide dan lain sebagainya? Memang ya. Jadi sekali lagi kalau tingkat partisipasi sebuah rapat itu rendah, artinya peserta rapat banyak diemnya begitu ya. Yang ngomong hanya yang dominan saja atau pimpinan rapatnya sendiri, ya itu tidak efektif, tapi itu sering terjadi. Tapi bukan berarti peserta rapat tidak punya ide atau tidak ada yang mau disampaikan. Tapi memang ada blocking, gitu ya. Nah, cilakanya kalau pimpinannya sebel, kebetulan ini adalah pimpinan tertingginya atau ownernya ikut rapat, kok diem aja sih? Gimana sih? Wah, kalau sudah disemprot dengan emosi tinggi, hukum otak mengatakan kalau yang masuk emosi negatif, yang bekerja adalah batang otak. Bukan neokortex alias otak kiri kanan, otak cerdas, otak jenius kita. Jadi ngeluarin ide makin susah lagi. Kayak kita lagi panik gitu, ya mana pulpen, naruh di mana kacamata, malah susah nyarinya nggak ketemu. Padahal kacamatanya ada di atas kepala, kepala sendiri. Ya, jadi gebrak meja, marahin kok diem aja, nggak punya pendapat, gimana sih kerjanya apa? Tanpa sadar, itu justru akan kontraproduktif untuk mereka mengeluarkan ide-idenya, justru itu. Jadi jangan lakukan itu. Nah, smart sedikit dong dengan smart brain management gitu ya. Iya dong, harus ya. Karena ketika kita bisa melakukan rapat dengan smart, pastinya efeknya juga akan sangat baik gitu ya untuk kemajuan ataupun hal-hal yang sedang diperbincangkan dalam sebuah meeting. Mungkin balik lagi ya Pak Tanto ya, ini kan menjadi beban juga seorang leader ya dalam memimpin rapat, karena sukses atau tidaknya ya kuncinya di leader gitu ya. Leadernya harus tahu blockingnya dulu apa nih. Nah, setelah tahu blockingnya gitu ya, hal yang harus dilakukan leader tuh sebenarnya dalam rapat yang tepat gitu ya, supaya rapat ini jadi rapat yang efektif tuh seperti apa sebenarnya? Jadi definisi rapat yang efektif atau good meeting, saya yakin kita sependapat ya, bahwa rapat yang bagus itu adalah rapat yang tidak bertele-tele. Ya, semua orang bisa mengikuti sudut pandang pendapat orang lain,
walaupun tidak senada dengan pendapatnya. Jangan hanya menjustifikasi pendapat orang lain yang senada atau sama dengan pendapat kita, gitu ya. Lalu lebih dipentingkan apa yang dikatakan daripada siapa yang mengatakan. Wajar ya. Dan terakhir tentu yang paling penting adalah apapun keputusan rapatnya, semua orang punya sense of belonging terhadap keputusan tersebut. Jangan sampai ada yang ngedumel, saya sebenarnya nggak setuju loh dengan keputusan itu. Cuman bos udah ngambil keputusan ya, apa lebih buat? Enggak. Tapi yang harus didapat adalah, wah, kalau saya tempo hari nggak ngusulin atau berpendapat itu, belum tentu loh keputusannya seperti itu. Dia jadi bagian dari itu. Nah itu mudah saja. Rule number one adalah, satu-satunya rule adalah yang paling penting, tingkat partisipasi rapatnya mesti tinggi dulu. Pasti. Ya, nah, oleh sebab itu, pimpinan mesti tahu yang pertama blockingnya dulu, baru nanti cara mengatasinya. Ya, blocking yang pertama sekali lagi bukan berarti peserta rapat tidak punya ide. Blocking yang pertama adalah disebut dengan evaluation apprehension atau uniformity pressure, tekanan untuk menjadi sama. Ya, ini penelitian dari Deal and Stroop dari Texas University. Evaluation apprehension itu maksudnya bahasa gampangnya adalah sungkan. Ya, sungkan apa? Dianggap nanti pendapatnya tidak bermutu. Waduh, kalau saya ngomong nggak bermutu. Ini biasanya terjadi kalau ada figur otoritas. Wih, Big Boss ikut tumben banget sih. Dirut ikut rapat, padahal biasanya sampai GM aja. Wah, udah deg-degan, udah emosi negatif. Itu lagi terjadi evaluation apprehension. Ya. Nah, kalau Anda sendiri yang dengar ini adalah figur otoritasnya, Anda mesti netralkan ini, begitu caranya, ya. Jadi dengan cara, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya anggap aja saya tidak ada di sini, saya cuma dengerin saja. Nah, pendapat Anda akan apapun itu berharga, jadi dia tidak takut bahwa pendapatnya tidak bermutu atau apa. Nah, itu yang pertama, blocking yang pertama, ya. Lalu blocking yang kedua, kalau tadi sungkan, ini malas. Namanya social loving. Social loving itu, lovingnya pakai F ya, kemalasan sosial. Ini terjadi kalau meetingnya banyak sekali pesertanya. Ya, padahal yang nggak efektif ya, meeting banyak-banyak, pasti banyak diemnya. Lalu apa yang dipikirkan orang kalau meetingnya banyak? Saya punya pendapat, tapi kalau saya ungkapkan, rasanya yang lain juga sudah punya pendapat yang sama. Padahal buat apalah? Jadi malas. Padahal belum tentu orang lain berpendapat, punya pikiran seperti dia. Ya, akhirnya ikut-ikutan, namanya free riding. Nah, jadi ya pimpinan rapat, kalau Anda tahu brain management, tahu blocking ini, Anda mesti encourage mereka untuk setiap orang saya harapkan ada kontribusinya. Pendapat Anda berharga. Jangan pikir kalau perlu orang lain punya pendapat yang sama dengan Anda, sekalian ditegaskan. Jadi setiap orang ngomong, begitu ya. Berarti kalau setiap ngomong dapat applause gitu, mungkin bangga ya. Bangga dan semua orang jadi ingin ngomong. Kalau nggak ngomong rasanya malah kelihatan bodoh, gitu ya. Nah, yang ketiga, ini blocking yang paling sering terjadi adalah production blocking. Artinya punya ide tapi nggak tahu caranya ngomong. Mengungkapkannya. Gitu ya. Kok kayaknya semua saya sampaikan pasti omongan saya belepotan. Kok kayaknya bahasanya kurang pas. Apalagi ini kok rapat kok pada ke Inggris-Inggrisan semua. Ya, Inggris saya slow-slow, ya, little-little begitu ya. Itu akan menjadi blocking. Nah, tentu pimpinan rapat tahu bagaimana cara mengatasinya. Misalkan lewat tertulis, kumpulkan, kertas dibagi, kumpulkan, ya, atau silahkan dengan bahasa apapun, barangkali lebih convenient bagi peserta rapat. Itu dulu blockingnya, ya. Jadi blocking teratasi, sudah 50% masalah teratasi. Ya, kalau diagram Pareto ini efeknya paling besar, begitu. Nah, itu dulu untuk meningkatkan partisipasi rapat. Jadi mindset-nya harus dihilangkan dulu ya, mindset blocking dalam partisipasi rapat. Jadi jangan leader menjudge dan juga orang-orang yang ikut rapat juga menjudge leadernya gitu ya, Pak Tanto ya. Tetapi mungkin ada tips lagi nih untuk para leader agar rapat ini juga bisa berjalan dengan efektif gitu ya, sehingga partisipasinya juga bisa meningkat. Harus melakukan rapat yang seperti apa? Oke, ini penting sekali dan kebetulan konsisten saya lakukan kalau saya memimpin sebuah rapat. Jadi jangan langsung meminta pendapat, menyampaikan permasalahan di rapat lalu meminta pendapat. Pasti otaknya masih kosong. Jadi ini yang disebut Anda harus memberikan waktu kepada peserta rapat untuk melakukan individual brainstorming. Kalau kita ngomong brainstorming kan selalu grup ya.
Yuk brainstorming rame-rame. Tapi minta mereka melakukan individual brainstorming. Caranya bagaimana? Ya rekan-rekan, kita kumpul. Ini ada satu permasalahan begini-begini. Ya, saya ingin mendengar semua pendapat Anda. Nah, supaya Anda fokus, mungkin Anda perlu retrieve data, kontak dengan anak buah Anda. Saya berikan waktu 3 menit. Silakan. Ya, nanti 3 menit lagi kita mulai mendengar pendapat-pendapat Anda. Silakan. 3 menit, diemin bener. Nggak usah diinterupsi. Kita juga boleh sibuk dengan ngetik atau lihat apa. Saya yakin mereka akan kontak, mengisi otaknya dengan data-data yang relevan. Nah, oke, sudah 3 menit. Mari kita mulai. Ya, silakan pendapat. Kepalanya udah isi semua. Nah, tiba-tiba tingkat partisipasi rapat tinggi. Jadi kalau ini sebabnya teknis ya. Tadi nggak langsung idenya ketemu. Kalau yang tadi blocking. Ada tapi nggak bisa keluar. Nah, ini penting dan selalu saya lakukan dan selalu saya takjub dengan hasil yang berbeda. Kalau saya pause sebentar, berikan waktu pada mereka. Bahkan kadang kalau rapatnya hari ini, saya sudah paparkan agendanya kemarin malam melalui Messenger. Ya? Jadi mereka lebih banyak lagi individual brainstorming. Itu akan semakin bagus. Tapi teknik bertanya juga di rapat ya. Seorang leadernya juga harus bisa pintar menggali ataupun men-trigger para tim ataupun anggota rapat tuh juga bisa berpikir ataupun bisa mencari ide-ide yang kreatif gitu untuk menyelesaikan masalah. Gimana Pak? Mungkin sedikit tips untuk bertanya ini? Banyak tipsnya. Jadi seorang pimpinan rapat, owner mimpin rapat, itu senjatanya cuma tanya. Memang dia sumber solusi? Enggak. Kadang anak buah nyampaikan ada masalah di divisinya, oke, gitu. Kalau menurut Anda, apa? Tanya balik gitu ya. Nah, jadi if you ask different question, you will get different solution. Different solution will lead you to different solution and different answer. Jadi pertanyaan yang baik gak hanya pertanyaan yang inviting answer, membutuhkan jawaban, itu pasti. Tapi inviting thinking, membuat orang jadi berpikir dulu. Ya, tentu toolsnya apa? What, where, when, who, why, how. 5W, 1H. Ya, tapi juga bagaimana memancing pertanyaan yang jawabannya makin banyak. Jadi kalau Anda punya ide apa, kurang. Tapi Anda punya ide-ide apa, dibikin jamak. Pikiran bawah sadarnya dia mengatakan, saya harus menyampaikan lebih dari satu. Apalagi kalau ide-ide apa yang mungkin Anda bisa share pada kami. Udah jamak, mungkin lagi. Ini namanya tentativeness. Artinya, salah nggak apa-apa loh. Nggak bermutu nggak apa-apa. Nggak relevan nggak apa-apa. Pokoknya kuantitas dulu. Penting. Ya. Nah, ini dua hal simple di samping what, where, when, who, why, how, dan juga what if, why not. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan cerdas yang bisa men-trigger peserta rapat untuk berpikir, akhirnya menghasilkan tanggapan respon yang makin besar dan meningkatkan partisipasi rapat. Silakan coba. Jadi boleh langsung diterapkan ya. Ingat untuk membuat agenda meeting, goal meeting, terus juga brainstorming ya. Beri kesempatan untuk teman-teman untuk melakukan individual brainstorming dan pastinya jangan lupa untuk bertanya yang bisa istilahnya men-trigger pemikiran. Inspiring thinking seperti itu. Semoga ini menjadi inspirasi yang menarik untuk Anda. Tapi kalau misalnya ingin dengarkan lebih lanjut gitu ya tentang manajemen otak, boleh langsung dengarkan program-program menarik kami dengan topik-topik yang menarik juga. Salah satunya dari Smart Parenting and Creative Learning setiap Kamis jam 8 sampai dengan jam 9 atau mungkin bisa cek YouTube kita juga ya, Pak Tanto ya. Bisa lihat Pak Tanto dengan topik-topik yang juga menarik dan banyak sekali untuk meningkatkan skill ataupun karir Anda. Dan terima kasih Pak Tanto, kita ketemu lain waktu. Begitu juga semua listeners, terima kasih sudah mendengarkan, menyaksikan podcast kali ini. Kita jumpa lain waktu. Sehat selalu dan sukses untuk Anda.